Low sama super serius, hidup kok banyak rumusku. Panggil sobat magic, obrolan cari ngehits. Ku sebar Imperial Leather, tegangnya glitter-glitter. Biar hari sparkle, sparkle. Sebarkan ceriamu Halo, selamat sore sahabat Vimela. Bertemu lagi di Imperial Leather, sebarkan ceriamu kelas. Ditemani sama aku seperti biasa, Patricia Ranieta. Dan hari ini kita mempunyai tema yang berbeda juga di Sebarkan Ceriamu Kelas. Pokoknya setiap kelas tuh tema-temanya beda-beda dan pastinya selalu bisa menginspirasi dan memberikan insight yang bermanfaat untuk kalian. Seperti hari ini tema kita menarik banget, yaitu Love Every Magical Journey. Jadi buat kamu nih yang sekarang sedang bingung, sedang bimbang, tenang saja karena hari ini sharingnya akan bermanfaat banget. Apalagi sekarang tuh sudah memasuki tahun 2021 ya. Biasanya nih kalau awal tahun itu lagi semangat banget soal resolusi. Pengen punya resolusi ini, resolusi itu, resolusi. Wah banyak deh ya. Terus habis itu di Instagram kan sekarang yang ngeliat story 1, teman dilamar. Story 2, teman naik jabatan. Story selanjutnya, teman menikah. Story selanjutnya lagi, teman punya anak. Waduh, kayaknya tuh kadang-kadang ngebuat kita akhirnya insecure. Gimana ya? Kok kayaknya aku masih di sini-sini aja ya? Kok kayaknya aku left behind ya dibanding teman-teman aku? Nah, jangan merasa seperti itu sahabat Vimela. Karena balik lagi seperti kelas kita hari ini temanya Love Every Magical Journey. Semua orang tuh punya waktunya masing-masing, punya saatnya masing-masing. Dan untuk itu hari ini aku nggak akan sharing sendirian, aku nggak akan sendirian di sini, tapi sudah ada narasumber-narasumber yang oke banget yang bakal ngobrol nih barengan sama sahabat Vimela dan juga Rani di studio soal perjalanan ya kan, soal journey, soal gimana caranya bisa sampai di titik sekarang perjuangannya. Langsung saja nih ya, yang pertama yang selalu setia menemani aku di sini, seorang wanita cantik yang masih muda juga dan tentu saja seorang brand manager dari Imperial Leather. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak Diska Ulvia. Halo, ketemu lagi Kak Rani. Hai. Aduh, biasa kita di studio ya berdua. Ini aku di studionya sendiri. Mbak Diska di mana sekarang? Iya Kak, kita jauh-jauhan nih. Gimana kabarnya Kak Rani? Aku baik. Mbak Diska baik kabarnya. Berarti sekarang lagi di rumah di Kediri ya Mbak Diska ya? Iya bener, lagi di rumah. Iya, semoga sehat-sehat ya, aman-aman di sana ya. Thank you Kak Rani juga. Yo, nah ini sudah ada Mbak Diska yang hari ini bakalan ngobrol-ngobrol sama kita. Satu lagi narasumber kita nggak kalah kerennya. Ini mah pasti ya sahabat Vimela udah sering banget lihat, bahkan mungkin rajin nontonin, bahkan mungkin menggunakan dan mengikuti semua tips-tips ya kan. Seorang wanita muda ini, seorang ibu juga yang selalu ceria, yang selalu cheerful. Ini aku kasih clue-nya ya. Memiliki 4,4 juta followers di Instagramnya. Wow. Udah gitu YouTube-nya nih rajin juga aku tontonin. Sudah ada lebih dari 3,7 juta subscriber. Dan juga salah satu beauty enthusiast dan juga content creator yang salah satu yang paling sukses di Indonesia kalau menurut Rani. Langsung aja kita sapa untuk membuat sore kita semakin ceria. Halo Tasya Farasya, selamat sore. Halo, selamat sore. Oh my God, Tasya tetap hits banget loh, asli. Kabarnya baik? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Hari ini nih sahabat Vimela udah ada Mbak Diska dari Imperial Leather, sudah ada Tasya Farasya juga yang bakal cerita-cerita ke kita nih gimana sih caranya love every magical journey. Nah, aku pengen tanya dulu ke Tasya nih. Tasya, aku pengen tanya, awalnya kamu jadi content creator tuh gimana sih? Mungkin ada sahabat Vimela yang udah nonton banyak video kamu ngikutin dari awal, tapi mungkin ada juga nih yang belum tahu. Awalnya tuh gimana, Tas? Jadi awalnya itu aku jadi content creator tuh awal karena FUA. Jadi aku suka kayak ngupload hasil makeup aku gitu loh ke Instagram. Cuman emang gak engage gitu lah sama followers aku di Instagram. Jadi cuma ngupload tuh buat portofolio aja. Ternyata banyak yang suka nanya-nanya gitu, ini tuh produknya pakai apa ya? Tipsnya dong, tipsnya. Akhirnya aku coba iseng bikin satu YouTube video gitu, niatnya tuh buat ya jadi kayak portofolio kalau aku nih FUA aja gitu loh. Ternyata malah YouTube aku tuh rame gitu loh, alhamdulillah yang nonton. Jadi
dari sejak itu malah lebih fokus ke YouTube gitu dibanding jadi MUA-nya. Oke, berarti awal-awalnya jadi make up artist, terus habis itu kalau nggak salah waktu masih kuliah kedokteran gigi ya Tas ya. Jadi dulu tuh kamu bukan orang yang pertamanya sekolah make up, bukan memang orang yang mau serius di dunia make up tapi tadinya emang kamu cita-citanya pengen jadi dokter atau gimana? Enggak sih, jadi aku emang dari dulu tuh udah suka banget sama kayak dunia perbeautyan gitu. Cuman emang aku kuliahnya jurusan kedokteran gigi, jadi aku sambil koas. Nah pas weekendnya itu tuh aku kayak iseng-iseng jadi MUA. Jadi agak nggak nyambung memang kuliah jurusannya apa sama kerjaannya akhirnya apa. Tuh, jadi memang kadang-kadang tuh apa yang kita sukai sama apa yang kita jalani sekarang belum tentu sejalan. Tapi kalau misalnya kita konsisten ngejalanin sesuatu yang emang kita sukai dan yakin banget sama passion mah lancar-lancar aja ya Tasya ya sampai sekarang ya. Ya Allah. Ya pasti ada lah struggle-nya, tapi lebih enjoy ya ngejalaninnya karena emang kita suka juga gitu. Oke tuh, tapi tantangannya pasti ada sahabat Vimela. Nah tapi aku penasaran nih, sahabat Vimela juga pasti pengen tahu, Tasya pernah nggak sih kan sekolah dokter gigi itu kan lama ya, susah pula gitu belajarnya. Habis lulus harus koas lagi, harus apa lagi, tapi akhirnya Tasya pernah nggak sih nyesel gitu, aduh seandainya dulu aku jadi dokter gigi aja nih, nggak kayak sekarang. Pernah nggak terbersit penyesalan? Nyesel sih enggak ya, alhamdulillah nggak nyesel sama sekali. Cuman paling suka kadang kayak sayang gitu karena aku tuh bener-bener koasnya udah selesai banget. Jadi tinggal kayak dari 150 kerjaan tuh tinggal 2 lagi, terus aku ujian gitu loh, sisa 3 bulan lagi. Terus aku kayak tinggalin gitu, jadi paling sayang di situnya doang. Cuman kalau nyeselnya sih nggak nyesel. Kalau ditanya suruh ulang lagi mau koas atau mau jadi beauty vlogger, aku tetap mau jadi beauty vlogger gitu. Cuman ada baiknya kalau waktu itu aku selesain aja gitu seenggaknya, jadi nggak tanggung gitu. Oke, berarti lebih ke cuma sayang soalnya seandainya gue selesain aja gitu ya waktu itu ya tuntas ya udah. Tapi tetap karir yang dipilih mah sebenarnya sebagai beauty vlogger, beauty enthusiast juga ya Tasya ya. Nah itulah sahabat Vimela. Jadi sebenarnya perjalanan orang tuh macem-macem. Jadi bisa jadi kamu memang kuliahnya sekarang jurusannya nanti sama dengan pekerjaan kamu. Ada juga mungkin yang kayak Tasya, sekolahnya berbeda tapi ternyata jalan hidupnya berbeda, dan tapi kalau dilakuin dengan full feel, kalau memang terus konsisten akhirnya bakal tetap berhasil juga. Jadi kuncinya tuh memang itu, love every magical journey. Karena perjalanan kamu tuh beda-beda, gak harus sama kayak orang lain juga. Dan tentunya ada tantangan-tantangan di dalamnya, tapi kalau kita terus semangat menghadapinya, pasti berhasil juga. Itu dia tadi sedikit cerita soal perjalanan dari Tasya Farasya. Nah selanjutnya nih aku pengen tanya ke Mbak Diska sebagai brand manager dari Imperial Leather. Mbak Diska, Imperial Leather tuh ada dari tahun 1930. Berarti usianya tuh udah lebih dari 90 tahun ya Mbak Diska, bener gak sih? Karani, jadi memang Imperial Leather itu udah ada sejak lama banget. Bener sih Kak, dari tahun 1930-an, emang itu udah hampir 90 tahun ya. Jadi selama perjalanannya, Imperial Leather itu melakukan berbagai macam inovasi nih Kak. Jadi kalau boleh cerita sedikit, inovasi terbaru dari Imperial Leather ini ada, kita baru saja meluncurkan range bodyguard dari varian Cosmetic Firm sama Martin Magic. Nah, sahabat Vimela, jadi 2 varian baru ini kita ciptainnya nggak tanggung-tanggung dan nggak setengah-setengah. Kenapa? Karena Imperial Leather berkolaborasi dengan Akli Skincare untuk menciptakan formula dari body wash itu yang mild di kulit, tapi bisa membersihkan kulit dari kuman dan kotoran yang sampai tuntas banget. Tentu saja nggak perlu takut kulit kamu bakal kering, karena formula Magic bisa mempertahankan kelembutan dan kekenyalan alami kulit. Terus juga selain itu, micellar shower gel dari Imperial Leather ini merupakan shower gel pertama di Indonesia dengan teknologi micellar. Keren banget kan? Nah, selain itu juga Imperial Leather berkolaborasi dengan ahli parfum kelas dunia buat ciptain wewangian yang magical, yang bisa bikin kamu happy, dari bad mood jadi good mood, bisa bikin hari kamu sparkle. Jadi ada 2 macam wewangian baru yang diluncurkan oleh Imperial Leather. Yang pertama ada varian Cosmic Import. Ini wanginya perpaduan antara rose dan juga vanilla. Kemudian lagi yang kedua ada juga ini varian Mermaid Magic.
Ini wanginya perpaduan antara Fijian water dan juga flower. Oke tuh seperti itu. Jadi kenapa sih sebenarnya Imperial Leather bisa bertahan sampai 90 tahun? Karena yaitu inovasinya selalu baru. Udah gitu juga selalu ada hal-hal ciamik, hal-hal unik yang ada dalam produk-produknya. Salah satunya itu Sobat Magic yang tadi dijelaskan oleh Mbak Diska. Nah supaya kita lebih berasa lagi kalau kata Mbak Diska sparkle-sparklenya, boleh kita saksikan bersama dulu yuk TVC berikut ini. Lo sama super serius, hidup kok banyak rumusku. Panggil Sobat Magic, obrolan jadi ngehit. Ku sebar Imperial Leather, segarnya glitter-glitter. Biar hari sparkle-sparkle, sebarkan ceriamu ke. Itu dia tadi sahabat Vimela, video dari Imperial Leather yang penuh keceriaan dan sparkle-sparkle lah ya. Mbak Diska aku pengen tanya deh, kalau kita lihat ya Imperial Leather ini, si Sobat Magic ini itu memang lebih playful, lebih cheerful, lebih ceria. Dan juga kan kita selalu udah ada beberapa kelas nih, sebarkan ceriamu class. Nah itu sebenarnya pesan apa sih, message apa sih Mbak Diska yang pengen dibawa oleh Imperial Leather ke teman-teman semuanya? Jadi Imperial Leather dengan cewek-cewek yang sosial dengan membawa semangat keceriaan. Contoh banget sama campaign kita nih, sebarkan ceria. Nah melalui sebarkan ceria, Imperial Leather mengajak generasi muda supaya selalu ceria, menyebarkan energi positif, dan juga menyebarkan keceriaan itu ke orang dekat. Oke, itu berarti pesan yang pengen dibawa Imperial Leather kepada teman-teman, kepada sahabat Vimela, ada keceriaan itu sendiri ya, yang selalu harus ada di kehidupan kita sehari-harinya. Jadi kita selalu positif, kita selalu happy juga. Nah aku pengen balik lagi ke Tasya nih, sekarang aku pengen tanya. Sebagai seorang content creator, kita kan ngelihatnya kalau video Tasya tuh seru gitu reviewnya. Kalau ngeliatin Tasya tuh mereview sesuatu itu kayaknya, pengen langsung beli gitu ya, Racun Tasya Farasya. Tapi aku dan sahabat Vimela yakin pasti untuk menjadi seorang content creator yang sekarang tuh banyak banget tantangan yang harus kamu hadapi. Netizen-netizen yang terkadang mungkin membuat hati kamu panas. Boleh gak sih Tasya di-sharing nih ke aku dan sahabat Vimela, tantangan terbesar apa atau masalah terbesar apa yang pernah kamu hadapi sebagai seorang content creator? Kalau menurut aku sih tantangan terbesarnya itu lebih kayak gimana kita bisa kayak keep up gitu ya, keep up tapi tetap harus kayak menurut aku yang paling penting juga menjaga kayak jati diri dan kredibilitas gitu loh. Jadi misalnya kayak thread gitu nggak mungkin itu kita ikutin gitu. Jadi tetap harus ya jaga jati diri kita juga, jadi punya ciri khas dan nggak terlalu kayak stay true to ourselves aja juga. Dan kayak di produk tuh juga penting banget sih, kayak kejujuran itu yang challenging banget, itu balance semua itu biar tetap ada di setiap konten aku gitu. Jadi originalitas ya, kreativitasnya, credibility juga iya, tapi harus yang ngebosenin juga, karena kan kan pasti maunya kayak terhibur ya, bukan mau yang kayak aduh serius banget sih, gue udah serius, gue serius juga gitu kan. Jadi mau terus yang kayak agak menghibur tapi ada juga yang gitu. Oke, jadi konten-konten yang menghibur itu selalu Tasya cari kira-kira apa yang bisa menghibur, tapi selalu ada informasinya juga, edukasinya juga di dalam video-videonya. Nah tadi kalau Tasya bilang itu kan salah satu tantangan terberat, berarti sebenarnya diri kamu sendiri ya. Gimana caranya mencari jati diri, gimana caranya tetap stay true to yourself. Nah aku pengen tanya Tasya, gimana sih perjalanan kamu dalam mencari jati diri sehingga kamu tahu, oke, aku adalah orang yang seperti ini, minat aku adalah seperti ini. Kalau itu sih sampai sekarang tuh juga masih dalam proses ya, karena maksudnya kayak sambil kita mencari, kita kan juga growing ya. Jadi kayak kesimpulannya paling gampang untuk bisa menerima diri kita sendiri itu ya kita harus gimana ya? Menurut aku kayak jangan terlalu
keras ke diri sendiri juga gitu loh. Kita harus tahu juga, oh ya ini emang gue happy kalau ngelakuin ini, oh ini gue nggak suka, oh ini bagus buat gue, ini nggak bagus buat gue. Oke, gue tuh manusia, pasti kita grow up gitu loh. Jadi nggak usah kayak dulu gue kayak gini deh, sekarang gue enggak. Ya mungkin itu emang kayak kita harus terima aja kalau kita tuh pasti akan berubah gitu, dan nggak semua perubahan yang terjadi itu jelek gitu. Terus gimana caranya dengan keadaan kita sekarang, kita berubah, kita juga tetap harus berkembang gitu. Jadi itu pasti akan kayak jadi proses terus gitu loh. Salah satu caranya yaitu kayak semakin kita tahu bakat kita, semakin kita tahu kelebihan kita, semakin kita tuh bisa gampang untuk percaya diri. Jadi nanti kalau misalnya kita terjadi apa-apa tuh juga, oh ya nggak apa-apa, emang gue tau kok gue kayak gitu. Ya udah gue berubah. Oke, berarti itu sih, aku suka banget tadi statement Tasya, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Karena kadang-kadang tuh kita tuh ngelihat sosial media, kita ngelihat orang-orang sekitar kita kayaknya udah lebih dulu bisa dibanding kita, akhirnya kita jadi menekan diri kita sendiri. Padahal ya emang setiap orang waktunya berbeda-beda. Kayak yang Tasya tadi bilang, ya setiap orang berubah, setiap orang punya perjalanannya sendiri. Yang penting selalu bertumbuh, yang penting selalu growing. Nah buat sahabat Vimela, aku mau ingetin untuk kamu yang punya pertanyaan seputar magical journey, boleh banget tulis pertanyaan kamu di kolom chat yang ada di Zoom. Nanti akan dipilih beberapa pertanyaan untuk langsung dijawab. Dan tadi juga mau ngingetin jangan lupa, nanti kita itu akan ada workshop yang seru banget. Kita akan bikin DIY mask wrap, ya kan? Yang ciamik tuh seperti apa, jadi silahkan dipersiapkan alat-alatnya, bahan-bahannya, sama kira-kira pengen buat yang kayak gimana ya. Nah sambil berpikir kira-kira pengen buat mask wrap yang kayak apa, sambil juga ketik-ketik pertanyaan kamu, aku mau ajak kalian untuk slow sejenak, untuk goyang-goyang, joget-joget, nyanyi bareng sejenak, karena ada penampilan yang sangat spesial yang akan kita saksikan sekarang juga bersama-sama. Langsung saja, ini dia Tiara Andini. Hai, selamat sore Tiara. Halo, selamat sore Halo. Kak. Aku pakai masker dulu. Boleh, kita tunggu ya. Ih, seru banget deh hari ini kita bisa nyanyi-nyanyi bareng lagi sama Tiara, bisa joget-joget barengan lagi sama Tiara. Nah sekarang pengen lagi ajak Tiara ngobrol-ngobrol, disebarkan ceriamu kelas Love Every Magical Journey. Sesuai sama tema kita hari ini, Tiara, Love Every Magical Journey. Jadi aku pengen tanya ke kamu, kurang lebih selama karir kamu kan dari kecil udah sering ikut lomba-lomba ya kan? Di Jember ya, bener kan? Iya benar. Tuh kan sampai sekarang sudah bisa berkarir sebagai musisi. Pengalaman yang paling berkesan selama perjalanan kamu tuh apa Tiara? Boleh nggak diceritain? Pengalaman yang paling berkesan menurut aku saat aku di ajang pencarian bakat kemarin ya. Jadi itu salah satu perjuangan aku yang benar-benar keras pada saat itu, dan alhamdulillah membuahkan hasil juga. Jadi aku bisa sampai titik ini gitu. Bener-bener di situ kan saingannya luar biasa, kamu di push to the limit untuk mengeluarkan yang terbaik dari kamu. Tapi itu perjalanan ya, sebenarnya bisa sampai sekarang kamu udah nabung dari kecil kan, udah latihan dari kecil, udah berusaha dari kecil sampai akhirnya bisa di sini nih dikenal semuanya sama sahabat Vimela, bisa menghibur juga. Nah, jadi sahabat Vimela di rumah pasti penasaran juga sama Tiara, emang waktu kecil kayak gimana sih usahanya, emang perjalanannya seperti apa sih? Nah aku mau ikut nih, game sedikit ya. Oke. Akan ada foto yang muncul di layar. Oh udah ada fotonya, Tiara boleh lihat. Nah, Oh itu dia. ih, gemes amat. Boleh diceritain coba dari foto itu Tiara kamu umur berapa? Terus pas foto ini muncul tuh kamu lagi ngapain kira-kira kegiatannya? Ingat kan di umur berapa nih? Kalau umurnya sih Lupa ya? umur berapa ya? Coba, Itu kayaknya aku umur 5 tahunan. Ini 5 tahun ya? 5-6 tahunan. Terus kenapa aku pakai foto kayak gitu? Jadi waktu itu aku habis dari kayak mall, terus kayak ada foto booth dan bajunya lucu-lucu gitu, dan itu kebetulan aku anak pertama juga. Waktu itu aku masih sendiri, jadi aku sama papa kayak jalan-jalan seneng gitu bertiga, dan ngelihat ada foto booth lucu, jadi kayak foto aja di situ gitu. Jadi ini foto booth ya? Iya. Iya ampun, gemes banget loh. Iya gemes banget ya, emang kalau dari kecil udah gemes mah sampai gede gemes aja bener ya. Dari kecil udah cetakannya bagus ya, pipinya tembem, gemes, pink. Tapi kamu suka warna pink gak sih? Oh iya, suka banget banget ya, pink cocok putih. ya berarti ya. Yes. Cocok sama kita hari ini yang emang colorful, cheerful, ungu sama pink. Yes. Coba next fotonya kita lihat lagi. Oh, kalau yang ini mah masih terekam dengan jelas, bukan keingatan. Ini salah satu di ajang pencarian bakat ya. Benar banget. Ini waktu itu kamu perasaannya gimana sih berdiri di depan orang-orang yang sangat hebat waktu itu? Perasaan aku tuh grogi banget. Kayak aku ngerasa apa ya? Ya udahlah, apa yang aku punya
aku kasih aja gitu. Jadi aku nggak memaksakan dari kemampuan aku kayak ya udah aku bisanya sampai sini ya aku sampai sini aja kasihnya pada saat itu. Cuman kan setelah aku dikasih kesempatan sama Bang Judika dan akhirnya aku belajar banyak gitu di dalam situ, jadi ya alhamdulillah aku bisa berprogres gitu. Jadi di situ benar-benar waktu itu masih yang ya udah aku emang suka nyanyi, aku punya cita-cita jadi penyanyi, nothing tulus, nothing aku tulus grogi banget, aku yang kasih yang terbaik nanti ya kalau rezekinya dapat gitu lah ya. Iya bener banget. Tapi kalau sekarang karena udah setelah ditempa udah beda lagi ya, sekarang udah punya goals yang pasti jauh lebih keren. Iya pasti. Ya ampun nih perjalanannya bisa dilihat. Ini baru perjalanan baru dari foto kedua loh, kita punya 3 foto lagi. Foto selanjutnya boleh dilihat. Ih, ini kuncir 2 tahun berapa nih? Gitu ya, Tahun jadi berapa email, ini? Itu zaman-zaman tahun awal 2000-an ya. Itu kayak hits banget nih kuncir-kuncir 2 begini. Ini waktu umur berapa Tiara? Itu 17 kayaknya. Ini 17, berarti belum lama dong ya? Iya itu baru. Ya ampun, untuk aku sih 17 tahun sudah entah berapa tahun yang lalu ya, sahabat Vimela. Tapi kayak 17 loh. Ya makasih loh. Sama-sama. Kamu belum lihat aku di balik masker kan? Iya, ya, belum. keriput udah semuanya. Enggak loh. Ini waktu itu kamu lagi foto buat apa? Kegiatan apa Tiara? Sebenarnya itu aku sama teman-teman aku, sama sahabat aku yang memang kita senang aja kayak ngumpulin foto-foto di foto booth juga. Jadi kita ya udah pengen cari foto-foto yang lucu-lucu gitu, mungkin mumpung masih muda gitu kan. Jadi kita banyak-banyakin. Nanti kita kalau udah dewasa mungkin kita mencak kemana-mana atau gimana. Jadi kita bikin kenang-kenangan itu. Oh, gemes loh, kegiatan bersama teman bagus nih, produktif, foto-foto bareng untuk kenangan masa tua. Bukan hanya bergosip sahabat Vimela, bukan hanya itu. Oke, ini foto ketiga unyu banget sih. Foto keempat aku pengen lihat. Ih, kalau ini pasti belum terlalu lama juga nih ya. Itu baru aja. Ini baru banget. Ini lagi momen apa nih Tiara? Itu waktu AMI Awards AMI 2020. Awards, oke. Dan kebetulan aku ketemu sama Papa Yofi, sama Kak Arsi. Dan ya udah kita disitu langsung foto bareng. Ih keren ya. Kebayang gak sih dari yang tadi imut tembem itu pakai baju warna pink, punya cita-cita jadi penyanyi, kerja keras, perjalanan sampai kayak sekarang bisa ketemu musisi idola juga. Ya terharu banget sih. Terharu banget ya kalau kita lihat ya. Ampun. Coba kalau foto terakhir kita lihat. Nah ini mah lebih belum terlalu lama lagi. Ingat gak coba? Kamu kan udah banyak manggung ya. Kira-kira ini waktu manggung di mana nih? Tiara nih nyanyi di mana? Itu di sini. Bener kan? Iya kan? Bener kan? Iya. Iya kalian tuh. Iya. Di sini Itu- aku udah berapa kali Pak, aku Nah, tanya. ngecek aja inget gak nih dia? Ingat ternyata sahabat Vimela ini pas di sini ngehibur sahabat Vimela juga kan ya. Iya. Itu dia perjalanan Tiara. Jadi kalau sahabat Vimela lihat di rumah dari kecil sampai sekarang bisa seperti ini dan masih panjang juga ya Tiara perjalanannya. Masih banyak banget cita-cita yang pengen Tiara gapai dan aku yakin sahabat Vimela di rumah juga. Kita akan sharing-sharing lebih lanjut lagi hari ini soal Love Every Magical Journey. Dan sekarang seperti yang sahabat Vimela lihat ya, aku kan sedang MC nih ya, aku harus pakai masker. Aku yakin kamu juga kalau di luar rumah pasti selalu pakai masker, nggak pernah copot di mana-mana. Nah itu makanya hari ini kita akan ada workshop seru di mana kita akan membuat DIY mask strap supaya kita tuh kalau lagi mau makan, mau copot maskernya tuh nggak hilang, nggak geletak sana, geletak sini ya kan. Aku sudah mengundang dan menghadirkan di studio kali ini yang akan mengajarkan kita gimana sih caranya bikin mask strap yang ciamik. Jadi buat kamu silahkan ya, disiapin alat-alatnya, dilengkapin. Udah gitu kalau kamu pengen pakai bahan-bahan lain juga monggo boleh, silahkan berkreasi. Kalau sekarang langsung aja aku perkenalkan ada Kak Jacqueline. Halo Kak Jacqueline. Halo, ih gemes ya warnanya hari ini udah cheerful sekali. Kak Jacqueline udah siap ya buat ngasih tahu ke sahabat Vimela gimana caranya bikin mask strap yang ciamik gitu. Aku tapi penasaran deh, kita kan tinggi orang tuh beda-beda ya Kak Jacqueline ya. Sebaiknya tuh kalau kita mau bikin mask strap tuh panjangnya seberapa, terus apa sih yang mesti disesuaikan? Oke, jadi biasanya tuh untuk bikin masker, strap masker itu yang pertama kita butuhkan adalah tali kenur. Nah, tali kenur ini biasanya kita ukur dulu. Kalau aku biasa mengukurnya sedada. Kenapa sedada? Karena kalau misalkan masker ini copot, kita makan, lalu dia lebih panjang, biasanya yang di bagian perut ini adalah kegesek-gesek meja. Jadi kan sama aja akhirnya maskernya kotor juga ya, gitu. Jadi aku biasanya sih selalu mengukurnya ini sedada, gitu, untuk tali kenurnya sendiri.
Oke, berarti disesuaikan dulu panjangnya kira-kira kamu nyamannya semana. Kalau tadi Kak Jacqueline sih sedada supaya kalau kita buka itu nggak kena meja makan atau kena benda lain, Iya, jadi masih betul. deket gitu lah ya. Nah sahabat Vimela, sambil kamu bikin nih kan mestrap hasil kreasi kamu, aku mau ingetin, kamu pasti lihat kan di layar kamu sekarang, sudah ada tadikannya QR code yang sering muncul. Nah, kalau kamu tiba-tiba QR code-nya, nah itu dia. Kalau QR code-nya lagi muncul, boleh kali sambil bikin master, sambil belanja-belanja. Karena lagi ada promo banget nih buat Imperial Leather produk-produknya. Sobat Magicnya lagi promo, jadi boleh banget silahkan ya sahabat Vimela ya. Sambil kita lanjut lagi yuk ngobrol-ngobrol bareng sama Tasya Farasya dan juga sama Mbak Diska. Tasya, kamu juga ikutan bikin master kah? Seru banget nih, aku mau bikin yang gonjreng. Mau yang gonjreng ya, kayak Tasya kan harus bold ya kan, harus pokoknya nyata dan terlihat gitu kan ya Tasya ya. Apa nyata ya. Emberan. Sambil bikin master, sambil kita ajak Tasya ngobrol-ngobrol lagi. Tasya, tadi kan kamu udah cerita nih soal perjalanan kamu sebagai content creator, dan aku yakin banget seperti pekerjaan-pekerjaan lainnya, pasti kita ada tuh ya titik jenuhnya. Kamu kadang-kadang capek gak sih kayak aduh, apalagi nih yang harus dibuat nih. Nah, aku pengen tanya apa sih yang ngebuat kamu tuh tetap semangat untuk selalu berkarya, bikin video-video baru? Titik jenuh itu aku rasain banget terutama tahun ini sih, karena emang bener-bener gimana ya, ini lagi pandemi gini, aku bener-bener gak kemana-mana. Kayak bener-bener sama sekali, jadi cuma di rumah ke atas rumah doang. Kayak ke rumah mertua, ke rumah kembaran aku, udah bahkan ke supermarket aja tuh aku juga ke dokter tuh udah mentok banget deh, ke dokter kontrol anak aku gitu setiap sebulan sekali. Jadi karena nggak kemana-mana sama sekali itu lama-lama kayak mulai kena juga nih, kayak jiwa kreatif aku tuh mulai terpendam di dalam rumah dan studio ini gitu loh. Jadi kayak mulai kerasa banget tuh tahun ini. Biasanya kalau dulu tuh aku alhamdulillah lagi mulai jenuh atau kayak suntuk atau kayak lagi aduh gue nggak ada inspirasi banget deh, itu kayak yaudah kita jalan-jalan karena itu sebenarnya bisa banget kan dicari di mana aja gitu. Ketemu teman itu kayak bisa nyari inspirasi juga. Nah tahun ini bener-bener menurut aku terberat sih, aku kayak gimana ya cara nyari balance-nya kayak biar tetap kreatif dan segala macam itu jadi jauh lebih susah tahun ini. Ya tapi ya aku berusaha juga kayak gimana ya biar tetap kreatif, biar orang-orang yang sama aku nih yang sama di rumah doang juga bisa tetap terhibur juga. Jadi aku paling kayak sekarang nanya-nanya aja ke yang waktu itu, hiburan dong guys gitu, karena kita jadi saling ya, kayak apalagi orang yang sama-sama nggak kemana-mana tuh saling bisa menghibur gitu loh dengan kesuntukan kita, sama-sama menghibur. Jadi itu juga lumayan inspire aku sih untuk selalu bikin konten yang ya seenggaknya tuh bikin orang tersenyum lah 15 menit, 1 menit, 15 detik gitu. Itu sih caranya ya gitu, tetap semangat. Atau ya kita untungnya aku punya manajer yang juga lumayan lawak anjing, kan kayak aja hibur gue gitu. Terima kasih kepada manajernya Tasya Farasya, karena beneran deh video-video Tasya itu kan sebenarnya menghibur banget buat banyak orang, salah satunya aku ya. Yang terakhir kamu bikin itu kan tutorial rambut kan, itu pun menghibur untuk aku. Terima kasih ya Tasya ya. Jadi kamu harus memang selalu semangat untuk bisa menghibur orang lain juga. Nah tapi kan ternyata Tasya bener-bener gak kemana-mana ya, di rumah aja, bener-bener diam-diam aja. Terus hiburan kamu apa? Kalau kamu pakai mandi tuh bikin hiburan gak sih? Karena beberapa orang tuh mandi dengan sabun yang enak, dengan sampo yang enak tuh menghibur buat mereka ternyata. Iya, itu hiburan banget sih. Sekarang mandi itu juga salah satu cara aku menghibur diri, karena dulu sebelum pandemi aku mandi tuh bukan suatu hal yang aku tunggu-tunggu banget, kayak ya udah mandi sehari sekali, kalau lagi nggak kepepet juga nggak usah. Kalau sekarang kayak ya mau ngapain lagi, mandi deh yang tiap hari. Jadi dengan kayak ada produk-produk yang menarik itu juga, itu hiburan aku banget sih. Kayak oh my god, unik banget nih produknya gitu kan, bentuknya enak banget. Jadi kayak ada sesuatu yang aku sharingnya tuh dengan semangat gitu loh. Jadi kayak produk itu juga bisa inspirasi aku untuk bikin konten yang menarik gitu. Kalau produknya menarik tuh aku inspire juga gitu. Tuh dia, jadi mandi salah satu yang ditunggu-tunggu. Emang sih bener ya sahabat Vimela, kita di rumah doang, gak kemana-mana. Untuk apa mandi? Ya bikin happy aja gitu. Kayak pengen adem aja biar dingin. Lo mau ngapain lagi? Mandi lah gitu.
lumayan kan. Iya, bener. Nah, ini ngomong-ngomong soal mandi dengan emang produk yang bagus tadi ya Tasya bilang yang bikin mood jadi bagus juga, bikin kita jadi seger lagi, at least melek lagi, at least tiba-tiba ada ide gitu. Nah, aku pengen tahu dong, Tasya, kamu pernah nggak sih kan kamu udah coba nih ya, Sobat Magic yang disebut-sebutkan dari Imperial Leather, Cosmic Unicorn. Boleh coba kasih reviewnya setelah kamu mandi dengan Cosmic Unicorn itu yang kamu rasain apa, wanginya gimana, terus efeknya di kulit kamu tuh gimana Tasya? Jadi aku pertama kali dapetin itu langsung kayak wow, micellar gel gitu kan, ini banget gitu. Udah gitu, pertama yang aku lihat kan yang Cosmic Unicorn itu tuh warna packagingnya ungu gitu, matching banget nih sama rumah aku gitu. Terus pas aku coba cium wanginya, ternyata wanginya tuh juga kayak gimana ya, kayak menuju ke masker itu tapi nggak yang terlalu intens gitu kan. Jadi menurut aku enak banget wanginya, kayak gimana ya, kayak girly tapi elegan juga gitu. Aku suka banget sih wanginya tuh, kayak busanya tuh juga menurut aku kalau mau dibikin banyak tuh emang bisa, tapi busanya tuh nggak yang kayak ngeringin di kulit karena kulit aku tuh kering banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya sabun mandi tuh selain wangi, jadi kok kontradiktif banget, berarti aku banget sabun mandi yang harus wangi, tapi kayak biasanya tuh yang wangi banget tuh bikin kering juga. Nah ini tuh enggak gitu, jadi kayak wanginya dapet, kulit juga nggak kering, terus kayak ini tuh micellar, jadi aku berasa kayak bener-bener bersih gitu dan matching sama parfum-parfum yang aku suka, jadi bener-bener gitu. Oke, tadi tuh di highlight ya sahabat Vimela, Tasya kan emang ungu banget ya, terkenal banget Tasya Farasya sama dengan ungu gitu loh. Ungu salah satu warna favoritnya, bahkan rumahnya pun ungu ya Tasya Farasya ya. Jadi marilah gitu kan, emang dipakai tuh enak di kulit, dan terutama untuk kamu, aku juga sama kering, dan dengan Sobat Magic itu membuat kulit kamu tetap lembab juga. Nah ini aku pengen tanya ke Kak Jacqueline juga nih Kak Jacqueline, bagaimana kemajuan mesh strapnya nih, apakah sudah hampir jadi Kak Jacqueline? Sudah jalan setengah nih. Oh wow, cepat sekali ya sahabat Vimela. Emang beda ya kalau tangan-tangan terampil. Kalau aku makanya baru berhasil masukin satu. Itu kan agak susah ya Kak Ja. Coba lihat. Oh, warnanya apa tuh Kak? Warnanya Ini putih pink gitu ya? dan ungu sih. Pink Lebih dan banyak ungu. fuchsia, ya betul. Tuh kan, itu Kak Jacqueline bikin panjangnya berapa tuh tadi? Kalau ini aku bikin panjangnya sedada. Sedada. Iya. Nah, jadi pas gitu ya Kak Jacqueline ya. Iya. Tapi sebenarnya bisa pakai bahan-bahan apa aja sih Kak Jacqueline? Bisa pakai batu kan, bisa pakai bead, terus bisa ditambahin apa lagi supaya lebih ceria gitu kelihatannya. Kalau untuk yang ini aku combine antara Oke. beads sama batu. Kalau ini batunya batu asli. Kalau beadsnya kenapa di combine sama beads? Karena kalau misalkan semuanya batu takutnya keberatan sih gitu. Oh, I see. Jadi memang bisa sesuai pilihan aja ya. Kalau misalnya emang pengen, nggak apa-apa deh berat gitu kan, yang penting batu semua, adem lebih dingin gitu kan, berat-berat gitu ya boleh. Tapi Iya, kalau mau betul. lebih ringan berarti pakai beads. Coba tuh kita lihat, coba kasih di kamera. Kelihatan banget ya, pink, ungu, ada merahnya sedikit ya berarti Kak Jacqueline itu, atau fuchsia? Fuchsia. Fuchsia yang di tengah-tengah Iya. itu ya. Iya. Tuh kan, jadi kita tuh pakai masker tuh tetap kayak on point gitu loh kalau pakai mesh strap tuh bisa dilihat. Terus Kak Jacqueline tuh ada beberapa pilihan juga, boleh ditunjukin nggak ke sahabat Vimela yang udah jadi tuh, ada yang warnanya hijau juga, ada yang Tosca. Ada beberapa sih. Itu kan lucu-lucu banget ya. Tuh ya kan sahabat Vimela, coba sekarang kamu sudah menerimanya nih masing-masing. Boleh tuh dicantek-cantek sedikit ya kan, gede kecilnya, batunya, beadsnya, panjangnya boleh dicontek. Karena ingat ya, nanti tuh 5 mesh terbaik bisa mendapatkan surprise box dari Imperial Leather juga. Oke, ini Kak Jacqueline berarti lagi buat satu lagi ya Kak ya? Kita Iya. lihat prosesnya. Nah, sambil Kak Jacqueline bikin lagi, ini ngomong-ngomong soal Imperial Leather juga, kita mau ngobrol lagi. Aku sih mau ngobrol lagi sama Mbak Diska. Mbak Diska, tadi kan Tasya itu udah sempet jelasin soal Imperial Leather yang dia suka banget ketika mandi tuh enak, berasa lembab, wanginya pas sama parfumnya Tasya juga. Terus juga kelembapan kulit kita terjaga dan ringan banget, dan juga ada skincare-nya di sana. Mbak Diska, aku pengen tanya, kalau sahabat Vimela ingin membelinya, bisa ditemukan dan dibeli di mana Mbak Diska? Jadi sahabat Vimela yang mau beli Maxima Shower ini varian Cosmic Unicorn atau ini, langsung aja cus ke Shopee atau bisa langsung scan QR code yang ada di layar. Nah, sahabat Vimela ada promo khusus buat kamu sekarang. Jadi nanti kalau beli di Shopee langsung aja ke official store dan cari Imperial Leather. Nanti kita bakal mungkin semua produk
ada diskon 30% maksimal Rp10.000. Caranya gampang banget, tinggal masukin kode voucher yang kayak ada di layar itu PZCUILLV. Jadi kamu bakal dapat diskon 30% maksimal Rp10.000. Jangan lupa untuk diborong sekarang juga ya sahabat Mela, karena promo ini berlaku cuma 2 minggu aja. Tuh ya kan sahabat Vimela, silahkan diceki-ceki Shopee-nya. Itu juga sudah ada tuh, kita intip di layar ya kan, sebelah kanan bawah udah ada kode promo diskon 30%. Kode vouchernya PZCUILLV ya kan. Dan di layar kamu juga nanti akan muncul QR code. Nah, kita QR code itu muncul, langsung saja kamu scan di sana, langsung bisa masuk ke linknya. Tuh sudah muncul. Jadi habis buat mastrap, sambil belanja, sambil nikmatin promonya juga. Sedap banget. Dan kalau kamu nih pengen tahu Imperial Leather tuh akan ada promo apa lagi sih? Kira-kira Sobat Magic ini bakal adain acara apa lagi sih? Langsung aja kamu follow. Makanya Instagramnya di @ImperialLeatherID. Dan informasi lainnya nih, Imperial Leather tuh lagi ngeluarin filter Instastory baru. Bukan cuma filter aja nih ya Sahabat Vimela, tapi juga akan ada lombanya. Jadi silakan kamu bisa ikutan lombanya aja. Terus peraturan lombanya bisa lihat di mana? Kamu bisa lihat di Instagramnya Vimela @vimela.com. Silahkan kamu ikutin lombanya karena nanti juga akan ada pemenang yang dipilih oleh Vimela juga. Pengumumannya nanti akan ada di @vimela.com. Nah, kita balik lagi nih ke Kak Jacqueline. Kak Jacqueline, udah jadi belum nih yang kedua nih mastrapnya? Mastrapnya yang kedua udah sih, mastrapnya ya. udah. Nah, kalau yang ini coba boleh agak dideketin kameranya, kita lihat itu warna apa. Kalau yang ini sama atau beda nih Kak Jacqueline? Ini tadi yang sama. Ini tadi sama ya, jadi Iya. bikin 2 pasang ya. Iya betul. Oke, tuh lucu-lucu banget deh. Nah, Kak Jacqueline, ini kan Kak Jacqueline udah ahli banget ya dalam membuatnya ya. Biasa satu mastrap itu normalnya tuh waktunya berapa ya Kak, sampai dari bahan mentah gitu sampai jadi? Kalau misalkan aku buat itu kira-kira sekitar 15 menit sampai 20 menit sih. Oke, 15 sampai 20 menit ya. Dan kalau misalkan untuk ngebuat ini satu ini sebetulnya nggak ada batasan kayak oh harus begini, patternnya harus gimana. Tapi lebih ke ngikutin aja sih, lebih sukanya apa, terus udah gitu yang kita mau tuh seperti apa. Dan kalau memang misalkan menurut aku untuk mempercantik mastrap ini biasanya kalau kita pakai warna-warna solid, jangan lupa kita juga harus tambahin yang warna-warna kristal. Nah kayak gini, jadi supaya membuat dia kayak efeknya lebih bling-bling, terus udah gitu lebih mewah aja sih gitu. Oke, berarti kalau sudah pakai warna solid, aku ulang sekali lagi, jangan lupa pakai warna-warna netral juga untuk memberikan efek bling-bling. Dan jadinya juga ya udah nggak terlalu bling-bling tapi juga nggak terlalu mati gitu ya Kak Jacqueline ya. Jadi Iya seimbang betul lah tuh, sekali. kira-kira. Berarti kalau untuk kombinasi warna sahabat Vimela boleh terserah. Mau pakai Magic, Kuhibi, Niu juga boleh ya kan. Pokoknya sesuaikan dengan kreasi kamu. Nanti pokoknya kan kamu yang pakai. Jadi kira-kira kamu percaya dirinya pakai yang seperti apa. Tapi Kak Jacqueline, ini kan kita kan kalau hari ini bikinnya pakai batu dan beads. Ada nggak sih sebenarnya bahan-bahan lain yang bisa kita gunain juga? Misalnya seperti kain gitu. Bisa nggak kira-kira Kak Jacqueline? Kalau kain sih Diakalin? bisa, bisa aja. Tapi nanti paling teknisnya itu akan lebih belibet aja sih karena kan harus ada penyambungnya, terus udah gitu harus ada pengaitnya lagi. Sebetulnya bisa digabungkan dengan rantai, dengan kain, dengan pom-pom, dengan apapun itu sih bisa aja sih. Oke, berarti selama itu bisa dimasukkan dan digabungkan ya kan ke dalam tali itu sebenarnya bisa-bisa aja ya Kak Jacqueline ya. Bisa. Nah terus untuk mastrap mungkin nih sahabat Vimela udah sering lihat ya kan, tapi mungkin ada sahabat Vimela juga yang baru tahu. Oh iya ya, ada nih ya alat mastrap seperti ini ya. Nah itu cara pasangnya di dalam ini gimana Kak Jacqueline dalam masker? Terus cara ikatnya juga gimana supaya dia tuh nggak copot-copot nanti batunya sama beadsnya? Oh kalau misalkan untuk apa namanya cara memasangkan ininya apa namanya? Talinya. Biasanya talinya itu biasanya kita akan mengambil ini namanya lobster kait, bentuknya seperti ini. Oke. Itu biasanya ini kita masukkan kenurnya ke dalam, lalu ini diikat jadi- beberapa kali. Oke. Diikat mati gitu ya Kak Jacqueline? Iya, diikat mati Oke. aja sih ini. Kalau memang misalkan untuk memperkuat, biasanya kalau udah diikat 2-3 kali lalu dimasukkan lagi ke dalam, lalu diikat lagi.
Tuh, jadi sampai kamu rasa ini tuh bener-bener udah kuat belum ya gitu. Maksudnya dia akan copot-copot nggak ya gitu. Biasanya sih kamu akan tahu tuh kayaknya oh ini udah cukup kuat. Kalau memang sudah cukup kuat, nggak perlu lagi. Biasanya sisa kelebihannya ini kita gunting. Oke. Tapi disisakan sedikit. Oh, jangan sampai habis. takutnya Jangan copot sampai lagi ya, habis. Kak Nih tips dari aku adalah kalau kamu punya di rumah ada korek api. Ini ada korek api. Ujungnya ini dibakar. Dibakar sedikit. Ketika dia nanti udah agak meleleh, ini kan kenur ya. Langsung ditempel. Nggak panas kok ini. Jadi nanti dia bentuknya seperti ini. Jadi dia akan kuat nempel. Oke, tenang ya Gitu. sahabat Vimela, nggak panas. Kak Jacqueline bukan debus ya, tapi emang nggak panas ya Kak Jacqueline. Enggak, memang nggak panas. Karena kan tadi kan hanya dibakar sedikit ujungnya aja. Yang penting dia meleleh, jadi ujungnya ini akan menempel. Oke. Gitu. Jadi dia nggak akan copot, dia kuat. Nah, seperti Tarik-tarik itu pun tuh nggak sahabat copot. Vimela, supaya tetap kuat ya. Tetap akhirnya Iya. nggak copot-copot. Kalau untuk pasangnya tinggal dikaitkan aja di tali maskernya berarti Kak Jacqueline ya? Kalau pasang sih sebetulnya gampang banget lah ya. Ini aku rasa kayak sobat kriminal udah pada tahu. Ini yang pertama, ini kan ada tadi kan ada lobster kaitnya kan. Dicantol aja ke ini ke maskernya Oke. di kanan kirinya seperti ini. Nanti tinggal kebelakangin kayak gini. Udah deh jadi, berarti jadi deh simple gitu. banget sih sebenarnya. Nah ini kurang lebih tadi kan Kak Jacqueline bilang untuk membuatnya tuh 15-20 menit ya Iya. kan. Tuh udah akan jadi seperti ini. Ih cantik ya, udah gitu pas lagi sama maskernya Kak Jacqueline, warnanya pink. Habis itu mestrapnya juga pink, kardigannya juga pink, jadi pas banget deh. Boleh berarti sekarang kan masker ada yang warna-warni ya, jadi sahabat Vimela boleh banget bikin. Misalnya hari ini pakai maskernya warna hijau, mestrapnya hijau. Masker warna biru, mestrapnya biru, sesuai biar matching gitu loh sahabat Bisa, Vimela. bisa. Bisa banget ya. Bisa Terus habis itu banget. tinggal dikebelakangin berarti ya. Iya, Kak Jacqueline. kalau aku di Nah, kebelakangin. Karena nanti kan ini kalau kita copot masker kan dia akan ke depan, akan menggantung. Nah, begitulah Gitu. kira-kira sahabat Vimela. Ini tadi berarti kurang lebih sudah 15-20 menit. Boleh dong sahabat Vimela sekarang tunjukkan ke kameranya, boleh ditunjukin kira-kira seperti apa tuh mestrap bikinan kalian. Coba aku mau lihat dong dari sini. Oh, lucu-lucu banget, ada yang ungu, pink. Wah, kece-kece banget. Coba mungkin yang pakai masker boleh sekalian dipasang terus dipakai. Terus dikasih tunjuk ke kamera juga kanan kiri ya kan, cantik. Ih lucu banget sih. Lucu ya. Intinya supaya dia nggak mudah copot itu tadi berarti fondasi awalnya ya Kak Jacqueline ya. Iya, Fondasi fondasi awalnya awalnya ikatnya sih. tuh bener-bener harus kenceng banget 2-3 kali. Habis itu jangan lupa pakai korek api supaya nempel. Iya betul. Karena ini kan kenur kan bahannya kan plastik ya. Jadi kalau misalkan kita bakar ujungnya, dia akan sedikit meleleh. Jadi kayak bentuknya kayak agak kayak lem tembak gitu loh. Jadi kalau nanti kalau kita rekatkan ke lobsternya itu nanti dia akan mengunci jadinya. Oke, Gitu. gitu ya sahabat Vimela ya. Dicatat baik-baik tipsnya kurang lebih seperti apa. Tadi udah dikasih tahu tips supaya kuat mestrapnya, terus juga percampuran warnanya tadi Kak Jacqueline udah kasih tahu juga. Kalau kalian menggunakan warna solid, jangan lupa juga menggunakan warna-warna yang netral supaya dia tuh tetap kelihatannya cantik gitu nanti di telinga kita, di masker kita ya. Pas dipakai tuh ciamik gitu kelihatannya. Nah, untuk sahabat Vimela, tadi kan aku lihat nih mestrapnya udah pada jadi ya kan, udah cantik-cantik banget, udah oke-oke banget. Tentu saja, bukan sebarkan ceria muklas kalau kita nggak bagi-bagi hadiah. Akan ada 5 surprise box untuk 5 mestrap terbaik. Cara ikutannya gimana? Pertama tentu saja kamu kan udah ikutan nih sebarkan ceria muklas. Habis itu silahkan kamu foto hasil mestrapnya. Boleh difoto bersama dengan masker kamu ya, ditunjukin gitu mestrapnya sekece apa. Di-upload ke Instagram kamu, terus jangan lupa di-tag ke @imperialleather_id dan di tag juga ke @vimela.com, oke? Upload ke Instagram, habis itu di tag ke @imperialleather_id dan juga @vimela.com. Nanti pemenangnya akan diumumkan di Instagramnya @vimela.com. Jadi sekarang langsung aja tuh cekrek-cekrek foto-foto dipasang. Siapa tahu kamu menjadi pemenangnya dan nanti bisa mendapatkan surprise box dari Imperial Leather. Sambil kamu bikin konten ya kan foto-foto, sambil nih ada banyak banget udah yang masuk ke aku. Pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh sahabat Vimela kepada narasumber-narasumber kita hari ini. Tapi sebelum kita ke pertanyaan, aku mau lihat sekali lagi mestrapnya, coba boleh ditunjukin.
Coba-coba. Rapi-rapi banget deh bikinnya. Memang nih ya, sahabat Vimela sungguh adalah orang-orang yang teliti dan telaten dalam membuatnya. Oke, Cuco jangan lupa ya foto-foto ya. Masukin ke Instagram kalian, habis itu tag ke @imperialleather_id dan juga @vimela.com. Sekarang kita masuk ke pertanyaan, karena udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Yang pertama ada pertanyaan dari Indah Panski. Halo, selamat sore Indah. Ini pertanyaannya adalah, aku mau tanya dong, nama aku Indah dari Jakarta. Ada produk unggulan tersendiri nggak dari Imperial Leather? Sampai bisa bertahan sampai sekarang ini. Terima kasih. Ini berarti pertanyaannya untuk Mbak Diska ya. Berarti mungkin Imperial Leather itu kan sudah 90 tahun umurnya. Ada nggak sih produk yang dari dulu sampai sekarang tuh bertahan dari Imperial Leather? Apa tuh Mbak Diska? Halo, jadi ada produk yang memang dari zaman dahulu kala tuh jadi produk ikoniknya Imperial Leather. Kalau tahu ada atau sabun basah dengan warna merah varian klasik, dan juga ada sabun cairnya, itu produk memang dari dulu banget dan sampai sekarang masih ada. Oke, berarti dari dulu banget sampai sekarang ada tuh sabun batang yang berwarna merah itu ya Mbak Diska ya, yang benar-benar sampai sekarang masih bisa kita temukan dan masih eksis juga itu produknya. Terus sekarang kita akan berarti bertahan tuh, silahkan kalau kamu belum pernah coba, dicoba ya kan, itu adalah sebuah produk yang sangat benar unggulan dari Imperial Leather juga. Mbak Diska, aku pengen tanya deh ke Mbak Diska, kamu kan memang sebagai seorang yang juga dari Kediri ya kan, akhirnya kamu bekerja di Jakarta, udah gitu sekarang menjadi seorang brand manager dari Imperial Leather, sebuah brand yang sudah sangat terpercaya. Kamu bisa dong ceritain magical journey kamu sampai titik ini tuh kayak gimana Mbak Diska? Jadi kalau journey-nya itu enak banget. Dulu awalnya aku kerja itu kan nggak sesuai dengan background pendidikan aku. Jadi aku dituntut harus cepat belajar banyak hal baru, terus kayak punya time management yang bagus. Tapi dari situ balik lagi sekarang banyak banget pelajaran yang bisa di setiap journey aku. Oke, berarti magical journey dari seorang Mbak Diska adalah gimana caranya dari pelajaran atau studi yang beda banget sama pekerjaannya sekarang, tapi sekarang bisa bertahan dan bahkan bisa menjadi seorang brand manager, jadi brand yang sangat oke banget Imperial Leather ya. Dan itu pasti sulit banget tapi bisa dilakukan asal konsisten juga. Tasya, boleh ditunjukin coba Tasya, mesh strapnya udah jadi belum? Kamu udah sampai tahap mana nih? Coba dikasih lihat. Tuh ya kan, ungu, pink. Udah seperempat lah ya Tasya ya kira-kira ya. Nah, itu dia hasil dari Tasya. Tasya sekalian jawab pertanyaan ya dari Laili nih. Tasya mau tanya, pernah nggak sih seorang Tasya Farasya ngerasain insecure sama diri sendiri? Terus gimana cara ngatasin insecure itu? Dan boleh nggak diceritain apa sih magical journey-nya Tasya selama merintis karir sebagai beauty vlogger sampai akhirnya bisa sukses kayak sekarang? Iya Insecure. pastinya pernah ya kan, kayak pas awal-awal tuh, apalagi pas belum gimana ya, pas aku tuh belum inline yang aku jadi fashion sama aku dan itu nggak inline gitu, jadi aku bener-bener kayak ngerasa lost gitu, kayak gue ini ngapain ya, gue orang-orang tuh pada ini gue mau jadi apa ya kayak gitu, itu pasti pernah banget sih. Terus kayak yang satu bikin aku insecure itu karena aku nggak pede gitu, kayak nggak merasa bisa dibanggakan gitu lah dari diri sendiri gitu. Terus ya cara aku overcome-nya ya pastinya pas awal tuh emang susah, terus lama-kelamaan aku kayak ya udah coba mencari kayak apa sih sebenarnya aku suka, terus apa sih yang bikin aku tuh nggak pede sama diri aku sendiri. Jadi dulu tuh aku ngerasa kayak aku tuh sama badan sendiri aja juga nggak pede gitu, rambut aku tuh nggak pede, mungkin karena aku juga kurang ngurusin juga gitu ya, kurang merawat juga. Karena aku kayak coba kurang rawat, aku pelihara, aku jaga berat badan aku segala macem. Nah terus mulai kan aku capek, kayak aku berusaha juga nih ngerawat, udah berusaha, ngurusin badan juga udah berusaha. Jadi karena kita udah berusaha, dia aku ngerasa kayak yaudah gue udah bangga nih sama diri gue gitu. Jadi kayak walaupun ada orang yang masih ngatain aku, masih ada gitu tuh udah gak terlalu masuk lagi. Karena aku udah tahu ini usaha maksimal untuk diri gue gitu loh. Jadi orang kata-katain tuh, oh ternyata kalau kita udah cinta sama diri sendiri, mau orang ngatain apa juga pengaruh gitu. Dan itu tuh beda banget rasanya. Itu tuh bener-bener kayak orang tuh kalau dapet PD-nya tuh beda banget rasanya. Kayak sampai sekarang pun pasti masih banyak kayak wah kayak tapi Tasya kok bikin dia sekarang ya, atau kayak
make upnya sama di podcast dan aku itu sebenarnya nggak berubah dari dulu sampai sekarang masih ada. Cuma bedanya ya kalau sekarang ya udah nggak terlalu aku dengerin karena aku udah tahu ya ini tuh emang yang gue suka, ini yang gue suka. Aku udah merapit diri aku, yang punya aku udah merapit diri aku gitu. Jadi cara make upnya emang benar-benar harus balik lagi ke get to know yourself gitu, to know your passion, apa sih yang bikin kita happy tuh apa sih yang bisa kita, gimana orang lain mau bangga kita kalau diri sendiri aja belum bangga sendiri gitu kan. Jadi semua tuh benar-benar balik lagi dimulai dari diri sendiri gitu. Tuh sahabat Vimela, semuanya dimulai dari diri sendiri. Dan tadi kan apa sih kayak berjalan mulai jadi beauty vlogger dan dari situ ternyata banyak banget kesempatan yang menurut aku kayak gila, kayak orang Tasya Marasya nih gitu, bisa ngelakuin itu, bisa jadi cover majalah, bisa ke fashion week, bisa punya penghasilan sendiri dari kerjaan yang itu aku juga pernah ada gitu. Maksudnya kayak masuk tentang make up, kayak ngelakuin yang gue suka banget jika gue suka banget belanja karena jadi karir itu benar-benar aku itu salah satu yang magical gitu. wah, luar biasa sih, bener sih ya. Dulu waktu awal-awal Tasya mulai bikin video kan gak nyangka ya, karena kan waktu itu mungkin sosial media belum sebesar sekarang gitu. Jadi waktu itu Tasya cuma ya udah, ini yang aku suka, aku coba lakuin, aku coba total, coba konsisten. Siapa yang nyangka coba sekarang dunia digital bisa sampai kayak sekarang, dan akhirnya semua orang sekarang apa-apa ngelihatnya video dari beauty vlogger, dari Tasya Marasya. Wah, itu emang keren banget sih. Dan kalau yang perlu kita highlight nih tadi dari statement Tasya adalah kita harus berusaha dari diri kita sendiri dulu. Kita harus bener-bener yakin sama diri kita sendiri, dan akhirnya nanti kalau kita sudah percaya diri, mau orang ngomong apapun ngehina kita itu udah mental saya nggak akan kena ya Tasya ya. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Rini Setio. Halo, selamat sore Rini. Pertanyaannya buat Kak Tasya lagi. Mau tanya, sebagai seorang influencer, pasti kan ada pro dan kontra dalam setiap konten yang dibuat sama Kak Tasya. Boleh nggak sih Kak kasih tips gimana sih Kak menghadapi tanggapan netizen yang cenderung julid? Wah, gimana nih cara menghadapi netizen yang julid tuh Tasya? Dihempaskan atau diapain tuh? Itu tuh butuh proses ya menurut aku, bisa menanggapi negatif secara bijak dan secara wise gitu, itu butuh proses banget. Sama aja kayak pisau gitu loh, jadi nggak bisa kita asah sekarang doang langsung tajam, kayak perlu sering diasah lama pisau tajam gitu loh. Jadi sama kayak pisau menurut aku prosesnya, semakin sering kita dijulitin menurut aku semakin kita tuh juga bisa lebih bijak untuk menghadapinya. Aku tuh selalu berusaha untuk melihat dari sisi orang yang komentar negatif dulu ke aku, kira-kira dia kenapa komennya kayak gitu, kira-kira itu sebenarnya kalau cara yang positif dia nyampeinnya apakah itu membangun atau enggak buat gue. Jadi aku sortir gitu. Terus kalau misalnya jawabannya dia sebenarnya dia niatnya baik, cuma caranya aja nyinyir gitu. Nah itu aku coba resapi, terus aku buat jadi kayak progres aku juga. Jadi aku nggak merasa dirugikan juga dengan komentar negatif orang-orang kayak gitu. Tapi ada lagi emang beberapa yang emang mungkin iseng aja atau kurang kerjaan aja yang emang komen itu nggak ada manfaat sama sekali gitu. Dan itu nggak bisa dipungkiri juga, kadang emang kena juga yang kayak aduh kesel gitu kan. Tapi semakin sering digituin, semakin kita sadar kalau itu benar-benar wasting time banget untuk ngeladenin orang-orang kayak gitu. Karena mereka pun sebenarnya nggak ada tujuan untuk itu dijadiin prioritas utama hidup kita. Nanti dia paling cuma komen, terus lupa hidupnya dia udah berjalan lagi. Ngapain jadi kita yang stuck sama komentar dia yang cuma ditulis dari rumahnya selama 20 detik itu, terus mau ngancurin hidup kita gitu kan, kayak menurut aku tuh agak terlalu terhormat banget dia gitu loh, bisa sampai ngerusak hidup gue cuma gara-gara ngetik dari kuotanya dia itu, ngerti gak sih? Jadi lama-kelamaan aku udah mulai bisa sortir, oke, ini komen negatif tapi sebenarnya membangun, ini komen negatif tapi ini nggak ada manfaatnya, ini komen emang purely kritik yang sangat membangun. Terus semakin aku biasa untuk menerima komen-komen orang kayak gitu, semakin aku juga jadi nggak pernah kesel jadinya. Saya kayak kalau dulu mungkin ya awal-awal aku bakalan kesel banget kalau ada yang komen ini lightingnya jelek deh gitu misalnya. Gimana sih beauty vlogger kok pencahayaannya kayak gini? Kalau misalnya itu di awal-awal aku yang dulu, pasti aku kesel banget tuh kalau dengar kayak lo nggak tahu aja gue udah susah payah masang ini sendiri, gue ini sendiri kayak gitu. Tapi lama-kelamaan aku berusaha kayak coba, oh ini mungkin dia tuh suka nonton video gue, tapi dia terganggu sama lighting gue. Harusnya gue bisa dong, dia kayak puas gitu loh nontonnya, jauh udah capek-capek ngebuka video gue, contohnya videonya tuh kurang bagus buat dia.
apa sih susahnya, coba deh kalau emang beneran bermanfaat buat gue, coba deh kita terima aja gitu, terus kita coba rubah biar lebih baik gitu kan. Jadi aku mulai kayak gitu, oh ya sorry ya guys kalau lightingnya jelek, jadi aku bawa santai aja, karena kadang tuh orang yang bikin pukul banget itu adalah kalau ada komentar negatif tuh bener-bener diresapin banget ke dalam dirinya, kayak lo adalah komentar negatif orang lain buat lo, padahal sebenarnya nggak usah kayak gitu loh. Jadi aku mulai kayak, oh yaudah sorry ya guys lightingnya jelek, aku besok akan coba lagi untuk lebih bagus. Nah, misalnya kayak, Tasya jangan pakai filter dong kalau lagi nge-review. Iya sih ya, gitu. Aku kayak, iya sih ya emang bener ya, gue juga bagusnya nggak pakai filter sih, jadi lo semua bisa lebih jelas. Jadi di bawah santai aja kalau ada komen negatif, dan kita coba untuk merubah kalau emang bagus buat kita. Lama-lama orang jadi ngeliat aku yang kayak, enak deh kalau ngasih tau Tasya tuh, maksudnya kayak masih orangnya tuh nerima kritik. Jadi lama-lama aku bisa jadi orang kayak gitu, dan jadinya malah bagus juga buat aku, karena orang malah jadi ngasih aku feedback yang positif kan jadinya. Jadi kayak ya alhamdulillah orang ngerti kalau gue tuh nggak apa-apa dikritik, kalau gue jadi kayak orang tuh tahu kalau gue tuh berusaha untuk positif walaupun udah kritikan gitu. Tapi itu semua tetap butuh proses, karena pas awal aku juga bedek kalau denger yang kayak gitu. Iya, bener sih, berarti bener kata Tasya ya, berarti semuanya itu proses. Dan tadi kalau kita dengerin cerita Tasya itu panjang banget prosesnya, karena ratusan video yang Tasya buat itu baru yang di YouTube, belum yang review di Instagram, belum konten di Instagram, jadi banyak banget kan. Jadi ya bener tadi kata Tasya, aku suka deh setiap ada orang yang komen julid gitu kan, emang dia terhormat banget ya kan, sampai apa ya deserve gitu waktu kita, hati kita, tenaga kita. Enggak ya, berarti bener kita harus bisa memilah yang mana kira-kira yang kritik membangun, yang mana kira-kira mungkin netizen julid tapi maksudnya baik, yang mana benar-benar ya udah ngatain aja. Nah yang udah ngatain aja itu udah gak usah diladenin ya, daripada membuat hati kamu resah dan gelisah ya kan. Lebih baik terima kritiknya, habis itu perbaiki karya-karya kita. Dan tadi Tasya bilang dibawa santai aja ya kan, kadang-kadang dibecandain aja sampai akhirnya orang juga akhirnya jadi slow juga. Nah sekarang aku pengen tanya juga nih ke Kak Jacqueline lagi deh, mestrapnya nih kira-kira udah jadi gimana nih Kak Jacqueline nih? Udah sih, ini udah selesai. Udah selesai ya? Udah selesai. Itu yang tadi aku deh buat. sama yang paling kiri itu yang warnanya agak hijau cerah gitu loh. Yang ini. Coba yang itu iya. Nah ini nih, tadi tuh ya sebelum acara aku lihat nih bagus banget Kak Jacqueline. Coba boleh dikasih lihat dong nih ya ke sahabat Vimela yang ada di rumah. Ini semuanya full batu kalau yang ini Kak Jacqueline ya? Iya, ini full batu semuanya. Oke, tapi kalau yang full batu gitu ada lebih apa sih? Tadi aku pegang soalnya lebih dingin gitu Kak Jacqueline. Iya, kalau misalkan batu asli itu biasanya memang dia akan lebih dingin. Karena kan batu ya gitu, maksudnya kalau batu tuh memang dia memberikan kesan lebih dingin. Terus udah gitu dia tuh lebih menenangkan. Sebetulnya tergantung sih, fungsi batunya itu tergantung dari jenis batunya sendiri gitu. Oh lihat ya sahabat Vimela, udah di zoom in banget, cantik banget nih mastrap yang satu ini nih. Tapi tenang aja, aku yakin nih sahabat Vimela yang ada di rumah juga pasti cucok-cucok mastrapnya. Tadi aku udah lihat ya kan, warnanya cheerful banget, pink, ungu, putih. Nah silahkan nih kita bisa lihat ya sekarang di layar kreasi-kreasi dari Kak Jacqueline. Boleh kalian kalau misalnya bingung kira-kira bikin seperti apa yang bagus ya, boleh tuh agak dilihat-lihat contohnya. Supaya kalian nggak cuma bikin satu, nanti nextnya bisa beli beadsnya sendiri, batunya sendiri, terus silahkan berkreasi dengan sesuka hati kalian. Dan aku mau ingetin lagi sahabat Vimela sekali lagi, kalau nanti akan ada 5 surprise box yang akan dibagikan oleh Imperial Leather kepada kamu sahabat Vimela. Caranya gampang banget, nanti akan dipilih 5 mastrap terbaik, kamu tinggal upload aja foto kamu ke Instagram menggunakan mastrap. Habis itu jangan lupa di tag @imperialleather_id dan juga @vimela.com. Nanti 5 mastrap terbaik akan diumumkan di Instagramnya Vimela ya, ingat ya di @vimela.com. Silahkan sekarang bikin mastrapnya yang rajin, yang cantik, yang bagus. Habis itu difoto secantik mungkin, sekece mungkin supaya kamu bisa mendapatkan itu dia tadi 5 surprise box. Oke, itu dia tadi waktu kita ya kan workshop bersama Kak Jacqueline. Dan ini dia tadi sahabat Vimela yang sudah dari rumah masing-masing membuat mastrap mereka sampai cantik banget ya. Tuh, boleh ditunjukin lagi, boleh saling contek mungkin kanan kirinya. Nah itu dia, terima kasih ya sahabat Vimela ya udah ikutan workshopnya, udah bener-bener serius loh bikinnya sampai jadi. Terima kasih juga Kak Jacqueline untuk waktunya sudah membuat mastrap, udah ngajarin kita gimana sih caranya bikin mastrap yang baik. Tuh dia, silahkan ya. Dari tadi tuh kita ngomong nih kurang lebih 20 menitan, udah jadi 3 kayaknya mastrapnya ya dari Kak Jacqueline. Jadi emang kalau udah ahli terampil tuh cepet aja gitu ya. Terima kasih sekali lagi Kak Jacqueline. Thank you.
Oke, sekarang udah bisa dipakai mesh strapnya kan teman-teman sahabat Vimela. Sekarang kita masuk lagi ke acara seru berikutnya. Bukan Tasya Farasya jika tidak memberikan tips-tips make up. Dan tips-tips make up dari Tasya tuh selalu oke banget. Entah itu rambut, entah itu mata, entah itu alis, entah itu complexion, semuanya ya Tasya udah pernah bahas di videonya. Tapi kali ini Tasya pengen sharing lagi ke kita soal salah satu trik menggunakan eyeliner kalau nggak salah ya Tasya ya. Oke. Siap. Siap. Boleh Tasya. Jadi aku belakangan ini tuh lagi suka banget sama eyeliner yang foxy gitu ya. Ini kayak aku bikin sekarang. Jadi kayak naik gitu loh. Jadi biasanya kalau ujung mata kita di sini itu tuh aku majuin banget sebenarnya ke atas sini. Dan ada satu teknik yang menurut aku bikin eyeliner tuh jadi gampang banget karena kalau sekarang tuh aku mulai bikinnya itu tuh eye makeup dulu, baru complexion gitu kan. Jadi kalau buat para pemula nih yang suka kayak sebel karena eyeliner susah banget untuk sama kan biasanya kiri kanan. Nah ini tuh dengan tips kayak gini tuh bisa banget untuk bikin eyeliner yang super duper simetris kiri kanannya gitu. Nah ini biasanya kalau misalnya mau mulai makeup, ini sebenarnya aku udah pakai sih. Jadi misalnya ini ujung mata di sini gitu ya. Ujung mata kita kan di sini. Itu kalian garis aja nggak apa-apa di ujung mata, garis. Terus kalian tarik tuh patokannya kayak di ujung alis. Terus digedein banget gitu ya belakangnya. Nanti tuh kayak berhentinya itu biasanya di sini nih, di ujung ini. Nanti bagian depan tinggal kalian terusin lagi aja. Dan abis itu pas terakhirnya kalian tinggal ambil cup sama micellar water, terus kalian tinggal hapus aja, tarik patokannya itu kan tadi kan di ujung alis. Nah ini sekarang tuh patokannya di brow bone. Jadi nanti kayak hasilnya tuh mata kalian kayak kelihatan kayak bener-bener cat eye, foxy eye yang bagus banget gitu. Dan kalau misalnya kayak di aku gini, aku sekarang tuh kayak lagi agak cabi dari biasanya ya. Itu tuh ngebantu banget biar muka aku tuh kayak kelihatan lebih keangkat dan lebih tirus gitu loh, karena kayak eyeliner ini super setinggi ini. Jadi kayak bener-bener setengah kepala aku bener hampir gak kena. Sepertiga belakang tuh gak ada eyeshadow dan eyelinernya. Kayaknya dicontoh kayak Nadia kemana? Sini, silakan tutorial eyeliner. Sudah didatangkan ya sahabat Vimela ya. Nah ini contohnya. Tasya akan langsung bikin gimana sih kira-kira bikinnya. Ada modelnya loh sahabat Vimela. Luar biasa. Nah, jadi biasanya kan kalau orang bikin eyeliner tuh di ujung sini gitu kan. Nah, ini kan bakatnya tuh kadang yang sebelah kanan udah bagus, pokoknya yang kiri nggak sama yang kanan gitu kan. Sering banget tuh kayak gitu. Nah, ini apa? Warnanya tuh alis. Nah, tuh digedein aja bagian depannya kayak gini. Gampang banget kan? Oke. Nah, biasanya nanti dia tuh kalau dari ujung ini ditarik ke tengah mata, biasanya tuh masih ada sisa gitu loh bagian tengahnya. Nanti dikasih lanjutan aja untuk bagian depannya. Kita pas bagian depan sih biasanya terbilang gampang ya bikin eyeliner yang belakangnya. Ini. Nah, tinggal sini aja. Gak apa-apa banget, belakangnya berantakan tuh gak apa-apa banget. Yang penting kita dapetin satu area yang emang udah tertutup rata. Nah ini kan masih aneh banget nih kelihatannya, karena mungkin buka mata aja. Misalnya eyeshadow juga udah selesai gitu ya. Udah. Patokan itu kayak kalau tarik ke atas.
Nah, Foxy, langsung buka banget ya matanya, coba lu lagi. Tuh. Iya. Pokoknya ini kalau dengan cara kayak gini dijamin eyelinernya tuh pasti rapi gitu loh. Dengan cara kayak gitu, pasti Nadia juga bisa dicoba sekarang tinggal bikin. Sini dong. Kan tutorial harus langsung dibuka. Oh langsung ya, langsung ngaca loh. Mbak bisa dilihat semua sahabat Vimela Mbak ngacanya. Ini Mbaknya lawak, Mbak juga lawak tuh. Ini bagi sekolah kira sama apa? Yang penting mau itu masih bisa banget nih. Iya, mau berantakan. Ini juga ingin lagi. Oke. Nah, udah deh. Samain deh sekarang. Kan biasanya kan orang suka susah tuh bikin kiri kanan sama. Kita kan tinggal ini aja. Hapusnya aja yang sama. Oke. Sama sih. Lihat. Nah, ada di sini. Enggak sama kan itu Apa sih tinggal kata tutorial tidak kita untuk dikirim kawan-kawan. jadi ke aku sih. Ini sama. Ini sama. Udah kok sama. 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 Beri tepuk tangan dong untuk Nadia. Ini tahu kali ya bikin Foxy eyeliner ya. Iya. Terima kasih Nadia. Terima kasih Mbak Nadia sudah mau menjadi model ya, model dari Tasya Farasya. Langsung tadi dipraktekin, berarti tadi sebelah kanannya karya Tasya, sebelah kirinya karya Mbak Nadia ya. Dari proses ngacanya, kaca hatinya juga kelihatan sama sahabat Vimela semuanya ya. Berarti itu tadi, berarti tipsnya kalau mau bikin eyeliner Foxy Eyes yang dikerjain jangan complexion dulu ya berarti Tasya, tapi kita ngerjain make upnya mata dulu ya. Iya, sekarang aku lagi bener-bener suka banget kayak kita bikin look yang hasilnya tuh kelihatan rapi banget, tapi sebenarnya jauh lebih effort gitu loh. Jadi lebih nggak effort itu. Jadi silakan kalau kamu mau mulai make up, berarti mulai dari make up mata dulu. Tadi kan eyeshadow, kerjain eyeliner. Terus tadi lihat cara Tasya menghapusnya sehingga itu bener-bener membentuk sudut yang rapih gitu loh ya. Silahkan kalian coba sekarang di rumah. Kalau tadi kata Tasya bener sih ya, eyeliner kadang kanan bagus, kiri meleyot gitu ya. Kurang gitu terkadang dengan teknik Foxy ini, Foxy eyeliner itu bisa mempermudah kita dalam membuat eyeliner yang paripurna. Begitulah kira-kira sahabat Vimela. Nah ini aku mau ingetin lagi ya kan sambil kalian belajar cara membuat Foxy eyeliner ala Tasya Farasya. Aku mau ingetin lagi untuk kalian jangan lupa cek promo Imperial Leather sahabat Magic Cosmic Unicorn yang ada di Shopee. Tadi udah lihat ya, ada promo 30% di sana. Silahkan di-scan QR code-nya, silahkan di-scan, itu dia QR code-nya terlihat.
langsung kalian masuk ke Shopee, linknya ada di sana. Dan itu di bawah sini, aku terbalik, di bawah sini ada diskon 30%, kode vouchernya adalah PZCUILLV. Silahkan ya sahabat Vimela, disebarkan ceria mukles aja loh, ini infonya kan spesial banget ya di sini, kalian bisa mendapatkannya, bisa masuk langsung ke linknya, bisa dapat diskon langsung 30%. Oke sahabat Vimela, terima kasih sekali sudah join hari ini. Terima kasih juga untuk Tasya Farasya, terima kasih untuk Mbak Diska udah mau gabung hari ini ya, thank you. Itu dia tadi sahabat Vimela, sudah ada tadi Kak Jacqueline yang ngajarin kita cara bikin mask wrap, sudah ada Tasya Farasya juga cerita soal magical journey-nya, sudah ada Mbak Diska juga tadi yang menceritakan soal Imperial Leather, promo-promonya, ngasih tahu kita bisa beli di mana aja Imperial Leather Cosmic Unicorn ini, udah lengkap semuanya. Terima kasih buat Imperial Leather juga yang sudah mengadakan acara yang keren banget, sebarkan ceria mukles dengan tema-tema yang pastinya selalu keren dan selalu bermanfaat buat kita. Sekali lagi aku mengingetin kalian untuk jangan lupa, ini dia scan QR code yang ada di sana untuk langsung belanja di Shopee. Semoga teman-teman memiliki weekend yang menyenangkan. Terima kasih sudah hadir di sebarkan ceria mukles. Akhir kata aku Patricia Ranieta pamit. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah! Lo sama super serius, hidup kok banyak rumusku. Panggil sobat magic, obrolan jadi ngehit.